Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan rakyat Indonesia menghendaki dilaksanakannya reformasi dalam kehidupan negara? Lalu, bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran tentang reformasi. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya Orde Baru. Masa reformasi ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 pada saat Soeharto mengundurkan diri atau berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Berikut ini cuplikan pada saat Soeharto mengundurkan diri. 25. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Gerakan reformasi pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Adapun beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adili Soeharto dan kronik-kroniknya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam, pemerintahan yang berisi dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Awal reformasi. Awal Maret 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi presiden. Namun pada saat itu, perekonomian di Indonesia ternyata semakin memburuk. Sehingga pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti dalam unjuk rasa terjadi bentrokan dengan aparat keamanan sehingga menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa hingga tewas. Pada tanggal 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa berbagai perguruan tinggi berhasil menduduki gedung DPR atau MPR. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto melepas jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya ada perkembangan politik setelah 21 Mei 1998. Yang pertama, pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat, yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Pada tanggal 22 Mei 1908, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie, membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer atau ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Antaranya yang pertama,
Yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Nomor 2, kebebasan menyampaikan pendapat. Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama DPR berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. Adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nomor 3, reformasi hukum. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat. Karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum ditambahkan oleh masyarakat. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis, sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Selanjutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak reformasi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat sejak reformasi. Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan, pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjaan. Yang kedua, ada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan per kapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997. Demikian materi pembelajaran tentang reformasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya ahowo.